Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya dalam video pastoral kali ini. Saudara yang terkasih, banyak orang percaya bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Namun sayang saudara, ada banyak orang juga yang sering kali tidak belajar dari pengalaman hidup mereka. Berbicara mengenai pengalaman hidup saudara, maka sebenarnya yang paling penting bukannya banyaknya jumlah pengalaman yang dimiliki seseorang, melainkan seberapa banyak hal baik yang positif yang bisa dipetiknya dari pengalaman hidupnya itu. Saudara, untuk apa seseorang memiliki pengalaman hidup yang luar biasa jika nantinya dia tetap menjadi orang yang begitu-begitu saja? Maksud saya, buat apa seseorang mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang begitu membekas, namun pengalaman-pengalaman itu tidak membentuknya menjadi pribadi yang jauh lebih baik, pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bijaksana di dalam hidupnya. Saudara, orang Israel termasuk tipikal orang yang seringkali tidak belajar dari pengalaman hidup mereka. Tidak belajar dari peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Amos pasal 4 ayat 6-11 mengisahkan bagaimana Tuhan mendatangkan kekeringan, gagal panen, kelaparan, sakit penyakit, bahkan kehancuran yang mengerikan atas kota-kota di Israel. Namun mereka tetap tidak berubah, mereka tetap tidak kembali kepada Tuhan. Hukuman demi hukuman Allah berikan, namun bangsa itu tetap hidup di dalam dosa. Mereka gagal belajar dari pengalaman hidup mereka. Nah saudara, mengapa orang Israel tidak belajar dari pengalaman mereka? Mengapa mereka tidak mengerti maksud Tuhan di balik hukuman yang Ia berikan kepada mereka? Jawabannya, karena mereka punya hati yang begitu dekil. Saudara, akar ketidaktaatan itu berada di sini, di dalam hati. Itulah sebabnya saudara tidak peduli seberapapun getirnya pengalaman hidup yang dilalui seseorang, hati yang terlampau dekil membuatnya gak bisa lagi belajar dan gak bisa mengambil hikmat dari pengalamannya itu. Saudara, apa yang terjadi dengan orang Israel, sejujurnya bisa juga terjadi dengan hidup kita, bukan? Kalau kita mau jujur, saudara, bukankah ada begitu banyak pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita, namun pengalaman-pengalaman itu banyak yang luput dari pemahaman kita. Saudara, hati yang terlalu keras, hati yang terlampau dingin, hati yang terlampau membeku, pada akhirnya akan membuat pengalaman-pengalaman hidup yang banyak itu lewat begitu saja tanpa sebuah proses perenungan yang mendalam untuk memahami apa maksud Tuhan di balik semua pengalaman itu. Nah saudara, hati memiliki peranan yang sangat vital dalam menangkap maksud Tuhan di balik setiap pengalaman yang kita alami. Oleh karena itu saudara, marilah kita terus berdoa supaya kita boleh senantiasa diberikan hati yang lembut, hati yang peka, hati yang mau dikoreksi, hati yang mau terus belajar dari pengalaman-pengalaman hidup, baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang memilukan hati kita, yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami. Marilah kita terus berdoa agar setiap hari kita diberikan hati yang baru, hati yang taat dan bukan hati yang keras. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.